Spanduk penutupan jalan secara total terpampang di kedua sisi jalan di wilayah Cikeretek, Ciawi, Jawa Barat. Pasalnya, amblasnya jalan sejak beberapa hari lalu semakin meluas akibat hujan deras yang terus mengguyur Kota Bogor dan sekitar. Akibat penutupan total ini, petugas mengalihkan kendaraan roda 4 ke tol Caringin, sementara kendaraan truk, bis, dan kendaraan lainnya ke arah tol Bocimi dan ke jalan pedesaan di Citerep. Masyarakat dengan terpaksa memutar arah ataupun berjalan kaki demi menuju ke tujuan mereka. Jalan? Iya. Biasa pakai angkot? Iya, biasa pakai angkot. Terus sekarang nggak ada angkot? Enggak. Gimana kalau sekolah lagi? Besok gimana? Biasanya ya udah kayak biasa jalan dari rumah sampai Sekarang sekolah jalan lagi. juga? Iya. Oh, jadi jarak tempuhnya lumayan jauh? Iya, lumayan. Sukabumi, Pak. Sukabumi? Ya, Terus betul. muter balik? Ya, saya putar balik, Pak. Katanya jalan situ bisa ya, Pak? Saya belum tahu sih, Pak. Katanya ada pengawasnya juga sih di situ. Terus lebih jauh tuh muter? Ya, muter lumayan lah, Pak. Kalau dari sini paling 20 menitan, Pak. Jalan yang gini, Pak. Oh, curam ya? Ya, curam. Jalanan yang amblas ini menghubungkan daerah Bogor dan Sukabumi. Menurut petugas, proses perbaikan membutuhkan waktu hingga 7 bulan atau akan rampung pada bulan Oktober mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda melahirkan di dalam kapal saat menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Proses persalinan berlangsung saat menempuh kondisi gelombang laut yang tinggi. Sementara di Kalimantan Tengah, seorang ibu muda melahirkan di atas speedboat. Seorang wanita muda asal Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah melahirkan di dalam kapal motor Kelimutu. Dirinya melahirkan ketika kapal tengah dalam kondisi menempuh gelombang laut yang tinggi. Sebelumnya, wanita berusia 22 tahun ini akan menuju ke RSUD Wongsonegoro, Semarang untuk proses melahirkan sesar. Pasalnya, saat didiagnosa awal, wanita yang bernama Fitri ini menderita kegemukan dan badan bayi yang besar yaitu 4 kg, akan membahayakan keselamatan keduanya. Namun saat di atas kapal Kelimutu, kontraksi besar dialami Fitri dan akhirnya dibantu petugas kesehatan, dirinya berhasil melahirkan buah hatinya secara normal. Nagoda pun berinisiatif mengusulkan nama kepada si bayi. Pak, napa niki? Keren. Nggih, soalnya niku kan disaranke napa teng niki teng Jepara niku teng Semarang niku sesar ya. Niki amargi niku dure kula niku kan 149, berat badan 70, tingginya kirang niku disaranke oleh baby kula niku 4 kilo. Padahal pas lahir niku 2,8 kilo. Dikasih nama Nur Afdal Kalimutu. Kalimutu. Itu yang ngasih nama siapa? Kapten niku. Kapal pelni. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan panjang badan 47 cm dan berat 2,8 kg ini pun lahir sehat dan normal. Alhamdulillah kondisi bayi itu selamat, sehat. Walaupun dalam persalinan di dalam kapal KM Kalimutu. Yang pertama, kenapa harus kita lakukan rujukan, kita rujuk ke Jepara Rutana. Karena ibu ini gemuk, terus bayi ini indikasi bayi besar. Rencananya, Fitri bersama putranya akan kembali pulang ke Karimun Jawa setelah dinyatakan sehat oleh tenaga medis dan di saat cuaca laut kembali normal. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Seorang warga desa Rangdah, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, melahirkan di atas speedboat. Ibu muda yang bernama Sabtua ini terpaksa melakukan persalinan karena kontraksi dan pembukaan 8 yang ia alami. Video detik-detik persalinan di atas speedboat pun viral di media sosial. Ibu ini datang ke Pustu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Setelah diobservasi semua dalam keadaan batas normal.
Jam 3 subuh sudah pembukaan lengkap, tetapi kepala belum turun. Setelah diobservasi dan dipimpin mengejan, jam 2 siang, tanggal 25 hari Sabtu, dan karena tidak ada kemajuan sama sekali, saya memutuskan untuk merujuk ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Kami berangkat ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin menggunakan speed karena agar cepat sampai rumah sakit. Dan ternyata karena gelombang dan lain-lain, kontraksi makin kuat, makin kencang, akhirnya Ibu Sabtuah melahirkan di atas speed. Beruntung proses kelahiran ibu muda ini dikawal oleh bidan desa. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore kemarin. Sebelumnya, bidan desa merujuk Sabtuah ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk menjalani persalinan. Namun pasca kelahiran sang bayi, akhirnya mereka memutuskan kembali ke desa karena yakin kondisi ibu dan bayi yang sehat. Sabtuah melahirkan bayi perempuan dengan bobot 3,3 kg dan panjang 46 cm. Dia pun memberikan nama pada bayinya Putri Tanjung. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa bencana di tanah air terjadi di berbagai daerah. Korban terdampak membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Sebuah konser donasi yang dimeriahkan sejumlah musisi tanah air telah berhasil mengumumkan donasi lebih dari 1 miliar rupiah. PT Bank Syariah Indonesia BSI TBK sukses menggelar BSI Charity Concert 2023 dengan tema Perjalanan Sebuah Mahakarya yang mengkolaborasikan kegiatan konser dengan charity di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan kali kedua yang BSI selenggarakan. BSI Charity Concert 2023 ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dua maestro musik Indonesia yakni Chrisye dan juga Didi Kempot. Selain itu, BSI Charity Concert 2023 ini menjadi momentum bagi BSI untuk mempertegas langkah dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya ekonomi dan keuangan syariah, serta kebangkitan ekonomi kreatif di tanah air. Dalam kegiatan Charity Concert ini, BSI berkolaborasi dengan Twilight Orchestra by ADMS dengan diisi oleh penyanyi papan atas Indonesia diantaranya Marcel Siahaan, Andin, Lea Simanjuntak, Zulfikar Badar, Cakrakan, Farel Prayoga, serta putra dari masing-masing maestro, yaitu Pasya, Chrisye, dan Saka Kempot. Heri Gunardi, selaku Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia TBK mengatakan, berbagai pencapaian yang telah dicapai diantaranya terbentuknya Islamic Ecosystem dan kebangkitan ekonomi syariah. Kami terus bertekad bersinergi memberikan semangat untuk negeri dan menghargai karya-karya kreatif anak bangsa. Terima kasih kepada seluruh stakeholder dan shareholder atas berbagai dukungan. Ini merupakan langkah awal komitmen kami untuk berkolaborasi membesarkan perbankan syariah dan ekonomi syariah yang kuat dan mampu bersaing di kancah global. Dalam kegiatan Charity Concert ini, BSI sukses mengumpulkan donasi lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam acara ini, BSI juga mendapatkan rekor muri sebagai bank dengan proses merger tercepat di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo terus bergerak memberikan solusi bagi rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Partai Perindo kembali membagikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada para pedagang kecil. Saya sangat terharu, Pak, dan bahagia menerima bantuan ini, Pak. Terima kasih Perindo, terima kasih. Semoga ke depannya bisa maju dan jaya. Tangis haru Ibu Noviana, seorang pedagang siomay, usai menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti bantuan Partai Perindo sangat dibutuhkan pedagang kecil di tengah kesulitan ekonomi. Ibu Noviana bisa kembali mencari rezeki untuk keluarganya setelah suaminya kehilangan pekerjaan akibat pandemi.
Selain itu, di lokasi yang sama, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, Mahfud Maswara, memberikan bantuan 50 sak semen untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman yang sebelumnya rusak dihantam gempa bumi tahun 2018 silam. Tentunya saya sangat berterima kasih dan bantuannya sangat berharga bagi proses pembangunan masjid kita ke depan. Karena pembangunan masjid kita ini sudah berjalan kurang lebih bertahun-tahun, tapi hari ini total penyelesaiannya belum ada. Partai Perindo yang pro dan peduli dengan masyarakat kecil serta bernomor urut 16 di kertas suara pemilu 2024 mendatang berkomitmen untuk terus memberikan solusi di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Puluhan siswa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur bertaruh nyawa seberangi sungai menuju sekolah. Selengkapnya di iNews Siang.